materi ya, tambahan yang minggu lalu kita bahas nanti pada saat praktikum. Ya, kemudian kalau juga ada pertanyaan nanti kita bahas di praktikum juga ya. Pertanyaan yang kalau ada yang kalian kurang paham di materi minggu lalunya. Oke, hari ini kita lanjutkan pembahasannya ya mengenai materi barunya yaitu sistem gaya 3 dimensi. Tolong diperhatikan ya yang saya tuliskan ini. Jadi di sini nanti kita akan bahas mengenai komponen persegi panjang dari sebuah gaya. Nah, suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Nah, kebanyakan persoalan dalam mekanika itu membutuhkan analisis 3 dimensi. Ya, kalau kita kan hidup di dunia 3 dimensi ya, jadi banyak itu analisis. Kita pada saat membuat alat juga ya perlu analisis 3 dimensi. Nah, jadi kita di sini seringkali menguraikan sebuah gaya ke dalam ketiga komponen yang saling tegak lurus itu. Jadi kalau kita nyatakan dalam 3 dimensi berarti sumbu ordinat itu ada 3, X, Y, dan Z. Jadi nanti proyeksi gayanya itu terhadap ketiga sumbu ini. Ya. Jadi kalau saya gambarkan ya, sebuah gaya yang berada di 3 sumbu ordinat. Oke, saya buatkan di sini gayanya itu pakai warna biru ya, biar sedikit membedakan dengan sumbu koordinatnya. Oke, jadi ini ada sebuah gaya ya, ini gaya yang besarnya itu adalah F. Nah, gaya ini berada di dalam ruang ya, ruang 3 dimensi. Jadi untuk mempermudah proyeksinya terhadap masing-masing sumbu dan supaya bisa kalian menghayalkan posisi dari gaya tersebut dalam ruang, maka saya buatkan di sini ya bentuk ruangnya. Jadi biar bisa kalian menghayalkan posisinya. Saya bikin warnanya warna merah untuk ruangnya. Ada yang masuk. Yang baru masuk siapa? Siapa ini tadi yang baru masuk? Saya. NIM berapa? 2026, Bu. 06. 26, Bu, 26. 26. Ya.
dari sebuah gaya yang berada di 3 sumbu ordinat, yaitu ini X, Y, dan Z ya. Jadi ini gayanya. Kalau dibuatkan di sini ya, sebuah gaya ini kalau di dalam ruang ini kebetulan dia posisinya itu berada di diagonal ruangnya ya, diagonal ruang dari sebuah ruang ya, sebuah ruang. Jadi kalau kita buat di sini, ini adalah F-nya ya. Ini F-nya. Jadi arah panahnya itu ya, ini dia ke arah atas gini. Jadi ini menunjukkan arahnya. Jadi jangan salah ya. Nanti kita ketika memproyeksikannya, kita dasarkan dari arah tersebut. Nah, jadi tadi sini adalah gayanya. Nah, gaya ini kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X ya, maka kita buatkan dulu pada bidang YZ-nya, diagonal bidangnya ya. Kita buatkan dulu diagonal bidang pada bidang YZ. Nah, ini adalah diagonal bidangnya ya. Diagonal bidang saya buatkan lebih tipis garisnya. Oke, kemudian ini tegak lurus ya, tegak lurus terhadap ordinat X ya. Diagonal bidang ZY ya, ini yang hijau ini tegak lurus terhadap X, koordinat X ini. Di sini lihat ini tegak lurus ini di sini ya. Nah, proyeksinya itu hasil dari proyeksi ini tadi ya. Jadi proyeksi dari gaya F terhadap sumbu X kita sebut dengan istilah Fx. Ini yang saya buatkan dengan warna abu-abu ya, warna abu-abu. Oke, ini dia. Nah, inilah menjadi Fx. Nah, dengan satuan vektornya I, arahnya itu kemari, sama seperti arah pada gayanya. Gayanya kan di sebelah sini ya, sebelah kanan. Maka dia juga di sebelah kanan. Oke. Kemudian ketika kita memproyeksikan ke sumbu sumbu Y, nah, kita proyeksikan ke sumbu Y, sama halnya dengan tadi ya, kita buat juga di sini diagonal bidangnya terhadap bidang XZ ya, bidang XZ. Nah, jadi di sini kita buatkan untuk hasil proyeksi gayanya itu ya, saya buatkan dengan warna pink aja ya, warna pink. Inilah gayanya FZ. Nah, vektor satuan dari Z itu, sumbu Z itu adalah K, FZK ya. Nah, FZK. Oke, kemudian ketika kita proyeksikan ke arah sumbu Y, maka sama caranya juga seperti yang tadi ya. Kita buatkan di sini diagonal bidangnya. Ini diagonal bidang ya. Kemudian hasil proyeksinya, gambarnya itu misalkan kita buatkan dengan menggunakan warna ungu ya, warna ungu. Ini dia hasil proyeksinya. Saya tebakan dulu warnanya. Oke, jadi ini sini dibuat ya, hasil proyeksinya ini menjadi FY. FY satuan vektornya itu C. Ya. Ya. Nah, masing-masing gaya ini tadi memiliki sudut atau arah pada masing-masing ordinat ya. Jadi kan di sini dia berada di dalam diagonal ruang si F-nya. Nah, kalau kita buatkan sudutnya terhadap masing-masing
masing-masing ordinat ini, misalkan F ini gaya F-nya terhadap sumbu X, ini dia sudutnya kita sebut sebagai theta X, kemudian sudutnya terhadap sumbu Y yang ini sampai kemari kita sebut sudutnya itu menjadi theta Y, kemudian sudutnya terhadap sumbu Z ini dari sini kemari ini yang kita sebut sebagai theta Z. Ya, jadi ini adalah sumbu ordinat X, Y, Z ya. Jadi satuan vektornya tadi sudah kita buat. Kan ini kalau digambarkan satuan vektornya ya. Ini begini ya. Ini I, kemudian ini J, ini K. Ya, ini titik pusatnya. Oke. Nah, jadi dia di sini ketika si gaya tadi berada dalam 3 dimensi, berarti dia proses proyeksinya ya. Kalau memang dia di dalam ruang, maka di dalam ruang 3 dimensi, maka 3 ordinat ya tempat dia diproyeksikan. Nah, jadi kalau kita buatkan di sini persamaan ya, gaya pada sumbu X itu sama dengan gaya, karena dia theta X-nya itu diapit oleh si gaya F-nya dengan si Fx-nya ya, maka dia pakai cos theta X. Kemudian si Fy sama dengan, karena si theta X-nya si theta Y-nya itu ya, di theta Y-nya itu kalau kita lihat di sini juga diapit oleh si Fy-nya dengan si F, maka sini F cos theta Y. Begitu juga dengan Fz, F cos theta Z. Jadi di sini bergantung posisi dari sudutnya berada di mana ya. Ini bukanlah rumus baku ya. Ini bukanlah rumus baku. Jadi ini kita menggunakan cos atau sin tergantung dari posisi sudutnya. Nah, dapat nilai Fx, dapat nilai Fy, dapat nilai Fz. Maka kita bisa menghitung sebenarnya F itu ya berasal dari ya Fx kuadrat Fy kuadrat tambah Fz kuadrat ya. Jadi rumus dari diagonal ruang ya. Kalau kalian masih ingat, kalau diagonal bidang kan berarti hanya 2 sumbu, kalau diagonal ruang 3 sumbu ya. Ini adalah rumus dari diagonal ruang. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, si F ini tadi ya, F yang ini ya, kita nyatakan dalam bentuk vektornya dan menggunakan vektor satuan menjadi Fx I ditambah Fy J ditambah Fz K. Nah, jadi kalau kita masukkan tadi nilainya masing-masing dari yang ada di atas ini tadi ya, yang dari atas ini tadi, maka dapatlah dia F dikali ya, dikeluarkan F-nya ya, dikali I cos theta X ditambah J cos theta Y ditambah K cos theta Z. Inilah dia. Ini berdasarkan gambar yang saya buat di samping ini ya. Jadi tergantung posisi sudutnya di mana. Oke. Ya, kalau misalkan kita sederhanakan untuk memudahkan, bisa kita sederhanakan kalau si Fy ini tadi si cos theta X ini kita buat sebagai L, kemudian saya ganti aja warnanya ya. Oke. Kalau si cos theta X ini kita sederhanakan ya, pembuatannya itu jadi L, lalu cos theta Y ini menjadi M,
ini menjadi M, lalu cos theta Z ini menjadi N, maka rumusnya itu F kali L, F kali M, yang ini F kali N. Jadi kita buat ya, supaya singkat membuat penulisannya. F sama dengan ini F vektornya ya, vektornya, pembuatan vektornya. Salah satu satu cara untuk menuliskan vektor kan dia huruf tebal ya, sama dengan F dikali dengan LMN, L kali I ditambah M kali J tambah N kali K. Nah, di mana L itu adalah cos theta X, M itu cos theta Y, Z itu N itu cos theta Z ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Namanya Di dalam namanya dalam analisis mekanika teknik sering sekali kita menggunakan perkalian vektor ya. Jadi ada dua jenis perkalian dalam vektor, ada namanya perkalian dot dan ada juga namanya perkalian cross ya. Jadi perkalian dot itu disebut dengan dot product ya. Jadi ada namanya satu perkalian dot ya, atau perkalian titik ya, disebut dengan dot product. Satu lagi perkalian silang atau cross product. Contoh dari perkalian dot ya. Contoh dari perkalian dot itu misalkan ada sebuah vektor ini P, kemudian ada lagi satu lagi vektor Q, dan dia ini membentuk sudut ya, kedua vektor itu membentuk sudut sebesar alfa ya, sebesar alfa. Maka di sini P dot Q itu sama dengan P kali Q ya, cos alfa ya. P kali Q cos alfa. Jadi perkalian ini bisa kita pandang ini sebagai proyeksi ortogonal ya, proyeksi ortogonal P cos alfa dari P dalam arah Q dikalikan dengan Q ya, atau juga kita bisa pandang sebagai proyeksi ortogonal Q cos alfa dari Q dalam arah P dikalikan dengan P. Jadi ini kalau perkalian dot ya. Kalau perkalian cross ya, contoh perkalian cross itu kemarin sebenarnya sudah kita bahas di momen ya. Kemarin kan saya menggambarkan contohnya itu pakai
momen ya. Kita ambil sini misalkan. Nah, kalau perkalian cross itu ya sudut dari vektor-vektornya itu ini ya, ini saling bertegak lurus ya. Jadi dia 90. Ini saling tegak lurus. Jadi di sini kemarin kalau saya buatkan contoh itu, di sini adalah momen, ini gaya, lalu ini adalah lengannya. Jadi momen ya, momen itu adalah hasil dari perkalian cross dari gaya dengan lengannya. Ya. Jadi si momen ini adalah produk dari perkalian cross gaya terhadap lengan. Ya, jadi sedikit berbeda ya. Kalau perkalian dot itu proyeksi vektor terhadap vektor lainnya. Nah, sehingga di sini sudut yang diambil itu adalah sudut yang terkecilnya. Ya, bukan sudut dari sini kemari ya, tetapi sudut yang terkecil. Nah, kecil itu apa yang ini? Yang alfa ini ya, sudut terkecilnya. Ya, jadi inilah dia contoh perkalian namanya perkalian dot ya. Contoh perkalian dot. Jadi dia proyeksi satu vektor ke vektor lainnya. Contoh lainnya, contoh yang satu lagi ya. Misalkan ada sebuah gaya ini. Nah, kita sebut gayanya itu adalah F. Ya, ini gayanya F. Lalu ada vektor satuan ya di sini. Ini ada vektor satuan. Nah, jadi dia diproyeksikan ke dalam kepada vektor satuan. Nah, vektor satuannya ini vektor satuan n. Nah, kita proyeksikan dia terhadap vektor satuan n. Ingat, proyeksi itu kan lurus ya. Nih. Maka hasil dari perkalian dotnya, ya, vektor ini terhadap vektor satuan itu tadi, ini dia kan, ini kan panjang vektornya ya. Ini hasilnya, saya bikin warna merah ya. Ini hasil dari perkalian dotnya terhadap vektor satuan. Maka kita peroleh di sini ya. Kalau kita proyeksikan si gaya tadi terhadap vektor satuan n, itu menjadi f dot n. Cos. Ya, jadi sini tadi adalah ini vektor satuan. Oh, yang ada sudut. Ya, ini salah satu contoh perkalian dot. Ya. Nah, ini tadi untuk perkalian silang itu contohnya itu pada momen. Nah, momen itu adalah hasil dari perkalian silang dari gaya terhadap lengan. Jadi kalau di dalam perkalian titik, ya, kalau kita kalikan vektor satuannya, ya, misalkan i dot i itu hasilnya 1, ya, dan j dot j itu hasilnya 1. Ya. Berarti kan kalau i dot i berarti kan berada di vektor itu sendiri, gitu. Misalkan i vektor i kan, lalu di cross product dengan vektor i lagi, kan berada di dirinya juga gitu nih. Berarti sudutnya itu berapa? 0 derajat kan. Jadi i kali i ya kan, Oh iya. cos ya, cos 0 derajat gitu ya. Jadi dia 1 ya. Jadi ini hasilnya itu adalah 1 ya. Di cos 0 derajat itu ya. Jadi dari situ diperoleh, makanya i dot i 1, j dot j 1, k dot k Masih itu 1. juga hasilnya 1. Tapi kalau misalkan i dot j ya, i dot j ini hasilnya 0. I dot k ini juga hasilnya 0. J dot k ini juga hasilnya 0. Ya, itu perkalian dot. Nah, kemudian untuk perkalian silang, nah, untuk perkalian silang ini sedikit ini berbeda ya dari perkalian dot ya. Misalkan i cross i ini 0 ya, i cross j 1. ini k ya. Jadi k itu adalah produk dari i cross j. Nah, kemudian j momen
cross I, nah ini dibalik. Ini minus K. Ini itu cara mengingatnya ya. Kemudian J cross J sama dengan 0, JK ya, J cross K sama dengan I Bu. I, K K cross J ini minus sama dengan I. minus I. Kemudian K cross K sama dengan 0 ya. Saya itu dulu tulisannya. Kemudian K cross I sama dengan J, I cross K sama dengan minus J ya. Siapa yang baru masuk ini? Bagaimana penggunaan perkalian titik dan perkalian silang? Lihat ya, kalau perkalian titik itu proyeksinya terhadap proyeksi vektor terhadap vektor lain, sedangkan perkalian silang itu adalah perkalian produk gitu. Ya, perkalian produk. Misalkan kemarin contohnya itu adalah momen. Momen itu adalah hasil dari perkalian gaya terhadap lengannya, ya. Jadi kalau perkalian titik itu adalah perkalian suatu vektor, proyeksi dari satu vektor terhadap vektor yang lain. Dan sudut yang digunakan adalah sudut terkecil yang dibentuknya dengan vektor yang yang diproyeksikan itu tadi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Langsung kepada contoh saja ya, biar lebih paham. Saya ambil soalnya dari buku supaya saya nggak bolak-balik ya, gambarnya tidak terlalu banyak makan waktu menggambar. Ombak suara hujan sedikit ku jelaskan. Bisa dilihat dengan jelas soalnya? Bisa Bu. Bisa Bu. Jadi di sini ada sebuah gaya ya, besarnya itu 100 Newton, dikenakan pada titik asal O dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, jadi di sini garis harga F yang melalui titik A berkoordinat 3, 4, dan 5. Berarti dia X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya itu 5. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Ini dia X-nya 3 ya, X-nya 3 di sini. Kemudian Y-nya itu 5. Ya. Z-nya itu 5, Y-nya itu 4 ini. Ya. Jadi dia F melalui suatu titik berkoordinat 3,
5. Berarti dia berada di dalam ruang. Ya, karena ada 3 ordinat di sini. Ya. Berarti dia berada di dalam ruang X, Y, dan Z. Ya. Jadi dari situ sudah bisa kita pahami gitu. Nah, tentukan A komponen skalar X, Y, dan Z dari F-nya. Kemudian B proyeksi F pada bidang X, Y. Ya. Jadi F itu hanya diproyeksikan pada bidang pada bidang X, Y yang diminta di sini di soalnya. Ya. Diminta di soalnya dia kita proyeksikan pada bidang X, Y. Nih. Dan C proyeksi Fn dari F sepanjang garis ON. Ya. Berarti sini perkalian dot ya terhadap garis ON itu tadi yang melalui titik B. Nah, sini. Jadi yang melalui titik B. Nah, titik B itu seperti diperlihatkan pada gambar memiliki posisi 2. Ya, posisi ordinat 6 2. Ya, 6 pada sumbu X ini. Kemudian 6 pada sumbu Y, 2 pada sumbu Z. Ya. Jadi dia garis itu ON itu adalah garis dari titik asal O ya menuju ke titik B gitu, melalui titik B. Itu dia. Dan si gaya ini tadi yang 100 Newton ini tadi diproyeksikan terhadap garis tersebut gitu. Berarti dia kita buatkan proyeksi dari tegak lurusnya di situ terhadap bidang itu tadi, diagonal tadi ya. Nah, itu yang ditanya ya, berapa besar proyeksinya tadi. Sekarang kita jawab ya. Ya ini kan si gaya F ini tadi berada di dalam diagonal ruang ya, di dalam 3 sumbu ordinat 3, 4, 5 ya. Jadi kita buatkan dia seperti ini ya, diagonal ruangnya. Nah, sekarang kita ambil nilai kosinus tetanya ya. Kan tadi di dalam rumus tadi ya, di sini ya, kita hitung dulu nilai kosinus teta nih supaya mempermudah kita dalam perhitungan gayanya tadi. Kita cari dulu berapa nilai kosinus tetanya ya, nih ya. Jadi kita buatkan di sini untuk mempermudah perhitungan. Kita cari dulu ya, yang pertama itu adalah kosinus arah F ya, L itu tadi kan dia kosinus theta X ya kan, maka kita buatkan di sini ini sumbu X ya, ini sumbu X, berarti theta X itu dari sini kemari ini theta X ya, dari si gaya itu terhadap sumbu X ini theta X, berarti dia kosinus theta X. Nah, berarti depan ya, samping per miring, sampingnya itu 3 ya, miringnya itu berapa, kita belum tahu nilai miringnya ini berapa karena dia berada di dalam diagonal ruang ya. F ini tadi si F ya, kita katakan sini sebagai diagonal titik O ke A sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Maka dapatnya itu 7,071 meter. Oke, jadi dapat nilai miringnya ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat ini, kalau diperhatikan, kita ambil di sini bidang theta X ini kan segitiga siku ya, theta X ini ya, segitiga siku di mana posisi sikunya itu berada pada bagian ini. Ini posisi sikunya ya. Maka kalau theta X berarti kan dari O ke ujung ini ya, dibagi dengan dari O ke ujung diagonal ruangnya ya. Itu ya. Nah, begitu pula dengan gambar yang di sini. Kalau kita buatkan dia segitiganya ya pada gambar ini
ini bagian miringnya, udah. Kemudian ini pada bagian siku. Ini sikunya, nih, ya. Jadi dia menjadi sebuah segitiga. Ya, saya buatkan dengan warna hijau aja ya. Ini dia sikunya, dan ini sisi miringnya. Saya buatkan. Ya, di sini dia sikunya. Maka kalau theta x itu berarti samping 3 dibagi dengan bidang miring. Bidang miringnya adalah diagonal ruang. Ya. 7,071 dengan 0,424. Kemudian untuk M itu cos theta Y, berarti sudutnya terhadap sumbu Y. Kita buatkan. Ini dia sudutnya terhadap sumbu Y. Berarti ini theta Y. Nah, segitiganya itu ya, bidang miringnya sama yang F itu. Nah, kemudian segitiganya itu terbentuk dari sini kemari. Nih. Jadi sudut sikunya itu ada di sini. Ini sudut sikunya. Ya. Nah, jadi bidang miringnya itu F ya, berarti si theta Y-nya itu adalah 4 dibagi 7,071 dengan 0,566. Kemudian untuk si N itu adalah cos theta Z. Nah, kalau kita proyeksikan dia terhadap sumbu Z-nya, ya, segitiganya itu, ya, ini, mari, ya, kemudian sudutnya itu ada di sini, ini, ya, theta Z itu ini theta Z, berarti dia samping bagi miring. Sampingnya itu 5, miringnya itu 7,071 sama dengan 0,707. Ya, jadi dapat untuk LMN. Nah, tadi pertanyaannya adalah yang pertama itu komponen-komponen skalar X, Y, dan Z. Jadi langsung aja kalau ditanyakan komponen-komponen skalarnya berarti Fx-nya, Fy-nya, Fz-nya. Langsung. Fx itu apa tadi? F kali dengan L. Fy, F kali dengan M. Fz, F kali dengan N-nya. Nah, F-nya tadi itu 100. Dikali dengan L itu 0,424, berarti dia 42,4 Newton. Dengan ini dikalikan 0,566, berarti 56,6 Newton. Yang ini dikalikan dengan 0,707, berarti 70,7 Newton. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, bertanya Bu. Nah, Untuk gaya itu, arah gayanya itu tadi kan Bu, itu dianggap sebagai ini ya Bu, sebagai sisi miringnya gitu. iya. Oh, baik Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan untuk yang B-nya yang tadi ditanya. Yang B-nya itu ditanya proyeksi F pada bidang XY. Dia minta proyeksi F pada bidang XY. Kita pindahkan lagi gambarnya dulu sini ya. Kita pindahkan lagi gambarnya. Oke. Sedikit ku jelaskan tentang kau dan aku, agar seisi dunia tahu
keras kepalaku Oke, sama ini ya. dirimu. Nah, dia minta proyeksi dari si gaya F ini tadi ke bidang XY. Nah, sekarang kita lihat mana dia bidang XY. Di bawah, Nah, Bu. bidang XY itu saya buatkan pakai warna biru ya. Bidang X itu lihat sumbunya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti dia yang alasnya bidang XY. Kita buatkan bidang XY-nya di alasnya ini. Ini bidang XY ini dari sini kemari. Ini. Ya, inilah bidang XY-nya. Sudah. Jadi kalau saya arsir ya, saya arsir. Inilah bidang XY-nya. Nah, yang diminta itu adalah proyeksi si gaya ini terhadap bidang XY ini gitu. Diproyeksikan terhadap bidang XY. Bagaimana cara memproyeksikannya? Kita buatkan diagonal bidangnya pada XY. Kita buatkan diagonal bidang. Maka diagonal bidang XY itu ada ini. Nah, inilah diagonal bidang XY yang merah itu yang saya buat warna merah. Berarti kalau kita proyeksikan ya bidangnya itu ya segitiganya itu yang kita peroleh yang merah ini ya. Saya tandakan jadinya yang merah ini. Inilah dia segitiganya. Jadi posisi sikunya itu ada di sini. Nah, sisi miringnya itu yang F. Nah, sudutnya itu ya saya bikin warna biru tua ya. Sudutnya itu ini. Inilah yang kita sebut sebagai theta x y. Sorry, warnanya saya ganti aja biar Kelihatan. Saya bikin warnanya warna hijau ya. Inilah yang kita sebut sebagai theta X. nggak terang juga. Warna apa yang terang? Warna theta x Nggak terang y. juga. Ya, karena kita ingin mencari cos theta-nya ya. Maka proyeksi dari gayanya terhadap sumbu terhadap bidang XY itu ya kita hitung dulu nilai cos theta-nya. Cos theta XY berarti dia kan sisi samping dari sudutnya dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi samping sudutnya ini ya kita berarti kan diagonal bidang ya, diagonal bidang XY. Nah, diagonal bidang XY itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Berapa 3 kuadrat tambah 4 kuadrat? Hah? 5, Bu. 5, Bu. Berarti cos theta XY ya, ini kalau di sini 5, berarti sini kan 5 ya. Nah, 5 dibagi sisi miringnya, 5 dibagi 7,071 ya, sama dengan 0,707. Maka gaya proyeksinya gaya tadi terhadap sumbu XY ya. Kalau dia Fx kan proyeksi gaya terhadap sumbu X, Fy itu kan proyeksi gaya terhadap sumbu Y, Fz proyeksi gaya terhadap sumbu Z. Maka proyeksi gaya terhadap bidang XY itu adalah Fxy. Terhadap bidang XZ berarti Fxz. Pada bidang YZ berarti Fyz. Ya, tergantung dia di mana, maka disitulah kita buatkan satuannya ya, vektornya ya. Karena dia proyeksi terhadap bidang XY, maka Fxy di sini sama dengan F cos theta XY. F-nya berapa? 100. Cos theta XY-nya berapa? 0,707. Maka dapatnya 77,7 Newton. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan, saya pindahkan lagi gambarnya supaya tidak membingungkan ya. Untuk yang C-nya, pertanyaan yang C. Yang C.
Nah, yang C itu di sini yang ditanya itu adalah proyeksi F pada bidang XY, proyeksi Fn dari F, ya, berarti F tadi diproyeksikan sepanjang garis ON yang melalui titik B. Nah, seperti yang diperlihatkan pada gambar. Jadi dari ON, garis ON ini tadi, jadi si F ini diproyeksikan ke garis ON, ya. Nah, kalau kita proyeksi terhadap garis ON, berarti kita buat dia tegak lurus terhadap garis ON-nya. Ya, tegak lurus. Nah, ini dia. Nah, ya. Nah, ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Sudah? Jadi itu ini yang ditanya gitu. Nah, ini yang ditanya, proyeksinya terhadap garis ON-nya. Yang garis ON ini melalui titik B, ya, sepanjang O dan melalui titik B, ya. Nah, sekarang sini kita buat dulu kosinus arah dari vektor satuan n sepanjang ON, ya. Kita buat dulu dia diagonal ruangnya, karena kita di sini akan menggunakan perkalian dot nanti, ya. Jadi sini kita terjemahkan dulu si n itu menjadi ke dalam sebuah vektor, ya. Oke. Jadi di sini kita buat dulu kosinus ya, arah dari vektor satuan n sepanjang garis ON, ya. Jadi kita buatkan, ini kan segitiga ya, segitiga, dia berada di diagonal ruang ya, si ON ini ya. Ini dia dari sini, ini dia 6 ya. Saya buatkan garis pakai warna kuning ya. Dari sini kemari itu 6, dari sini kemari 6, ini kemari 2. Berarti dari sini kemari yaitu adalah diagonal ruang dari bidang tadi ya, jadi ordinal tadi. Maka untuk menghitung nilai cosnya, ya, kita hitung dulu diagonal ruangnya. Berarti garis dari O ke B itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ya. Itu berarti kalau kosinusnya itu tadi, misalkan kita buatkan di sini itu adalah kosinus theta x yang kedua, ya, theta x. Nah, kita buat segini aksen aja ya, ini ya. Dari sini kemari berarti theta x aksen, dari sini kemari itu theta y aksen, dari sini kemari ini 2 ya tadi ya. Ini tadi 2, ini tingginya 2 tadi kan. Kan dari sini kemari 2. Berarti kan sama juga ini di sini kemari 2 ya. 2. Berarti sudutnya dari sini ya kemari itu adalah theta aksen. Oke, sudah. Maka cos theta x aksen itu sama dengan samping ya 6 dibagi akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Cos theta y itu sama dengan 6 kuadrat. 6 juga ya. 6 juga dia sampingnya ya. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kemudian cos, ini bukan theta z ya, sorry, ini theta y. Theta y. Cos theta z aksen sama dengan 2 ya, dibagi akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat.
ya. Nah, ini hasilnya ini 0,688, 0,688, 0,229. Oke. Nah, sekarang proyeksi F sepanjang ON ya. Jadi di sini kita buatkan proyeksi F sepanjang garis ON ya. Kita buatkan di sini perkalian dot. Ya, perkalian dot. Maka Fn tadi kan kita sebutkan namanya Fn ya, berarti F dot N sama dengan si F-nya tadi itu adalah 100 ya. 100 dikalikan ada tadi kita buatkan di sini si F-nya dulu kita buatkan vektor si F ya. Saya enggak membingungkan. Vektor F dulu ya, baru nanti vektor N. Kita buatkan dulu si vektor F. Vektor F itu kan, ini vektor F berarti huruf tebal ini ya sebenarnya ya. Vektor F sama dengan 100 dikalikan dengan cos theta-nya tadi kan, cos theta XI-nya, berarti cos theta XI-nya tadi kan ini. Mana dia? Nah, ini ya. Ya. 0,424 ya kan, dikalikan dengan I-nya ya. Berarti 100 dikali 0,424 I, kemudian cos theta Y-nya ditambahkan cos theta Y-nya berarti 0,566 J ditambah cos theta Z-nya 0,707 K ya, kali vektor satuan. Nah, kemudian untuk si N-nya itu sendiri, si N-nya, vektor si N, garis N ini tadi, ya, dia kan berada di dalam ordinat ini tadi ya, 662. Nah, setelah kita hitungkan tadi, nilai cos theta Y, aksen, X aksen, dan Z aksen, maka ini kita bisa buatkan ke dalam vektor satuannya gitu, ya. Berarti 0,688I ditambah 0,688J ditambah 0,229K. Nah, inilah yang kita gunakan atau kita masukkan ke dalam perkalian dot. Ya, perkalian dot di sini. Berarti 100 kali 0,424I tambah 0,566J ditambah 0,707K. Perkalian dot ya, ingat sini perkalian dot dengan si N-nya ya, 0,688I tambah 0,688J ditambah 0,229K. Nah, lihat catatannya tadi, perkalian dot seperti apa ya. Nah, perkalian dot itu tadi di sini I dot J ya, I dot I sama dengan 1, I dot J 0. Berarti vektornya itu terhadap vektornya kalau dikalikan secara perkalian dot maka nilainya 1. Kalau dikalikan dengan vektor yang lain nilainya 0. Itu aja yang kita ingat di sini. Berarti dengan cara itu tadi berarti 100. kita kalikan dikalikan ya. 100. Semua nilainya ini tadi ya. Saya buatkan di sini saja 100 ya, dikeluarkan ya. Jadi 1 Keluarkan. Berarti 0,424I 0,424 dikali perkalian dot kemari 1 ya, berarti 0,424 dikali 0,688 sama-sama I, berarti kan 1. ya I-nya itu 1, berarti tinggal kalikan 0,424 dikalikan dengan 0,688 ya, dapatlah itu nilainya 0, Oh gitu. sorry saya kasih warna merah ya. Jadi di sini 0,424 langsung kita kalikan dengan 0,688 ya.
Nah, kemudian ditambahkan ya. 0,424 ini dikalikan dengan 0,688 0 ini sama dengan 0. dengan ini kan 0. Ya, Berarti sini 0. Ya. Kemudian ditambah 0,424 dikalikan, ini kan I, dikalikan dengan terkalikan dengan K. Berarti hasilnya itu 0 juga ya. Ini dengan ini. Ini 0. Kemudian mana lagi? 0,566 ya. Dikalikan dengan 0,68. Ini J dengan I, berarti 0. Sudah? Kemudian 0,566 J dikalikan dengan yang sama-sama J, berarti dia di sini adalah 0,566 kali dengan 0,688 ya, ditambah 0,566 J perkalian dengan yang K, berarti 0. Nah, kemudian yang ini lagi sekarang 0,707 K dikalikan dengan yang I, berarti 0. Nah, kemudian ini dikalikan dengan yang J-nya, ini berarti 0. Kemudian ini dikalikan dengan yang K. Nah, berarti 0,707 dikali dengan dikalikan dengan 0,2. Bentar ya, saya besarkan dulu kertasnya. Oke. Kalikan dengan 0,229. Nah, oke. Jadi dapatlah nilainya itu 84,4 Newton. Selesai. Ya. Jadi nilai Fn-nya itu tadi 84,4 Newton. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?